Kenapa sih Pemira itu penting? Karena apa? Pemira merupakan ajang untuk kita belajar. Belajar berdemokrasi, belajar untuk menyampaikan aspirasi, dan belajar untuk menyuarakan apa yang kita bisa suarakan. Nah, kampus Universitas Brawijaya sendiri merupakan kampus besar dengan jumlah mahasiswa yang terbanyak se-Indonesia. Dengan kondisi seperti itu, tentunya harapan bahwa kampus Brawijaya akan punya partisipasi politik yang tinggi di tengah keberagaman etnis mahasiswa yang ada di kampus Universitas Brawijaya Malang. Namun, fakta yang terjadi saat ini di lapangan, mahasiswa UB cenderung asyik tak asyik dan tidak peduli terhadap politik di kampus. Hal ini dikarenakan pembelajaran politik yang ada di kampus belum maksimal dan mahasiswa di dalam Universitas Brawijaya tidak diajarkan untuk bersikap kritis terhadap politik di kampus dan hanya cenderung berpikir tentang akademis. Pengaruh Pemira sendiri adalah nantinya bisa melahirkan pemimpin-pemimpin mahasiswa yang bisa mengkomunikasikan aspirasi dari mahasiswa sendiri ke pihak kampus agar nanti kebijakan yang dituliskan oleh pihak kampus bisa sampai dalam masuk ke kepentingan mahasiswa. Kampus merupakan miniatur dari sistem perpolitikan yang lebih luas. Oleh sebab itu, pendidikan politik dalam bentuk pengetahuan politik sudah seharusnya kita lakukan sejak dini. Wake up everyone, how can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice. Siapa? Dea, Dari jurusan apa? pemerintahan, Ya, saya mau nanya, menurut kalian Pemira itu apa? pemilihan mahasiswa raya. Yang diadakan tanggal berapa? 11 Desember. Saya lupa ya artinya apa, tapi setahu saya ada raya-rayanya gitu, pemilihan raya gitu deh. Hah? Pemira? Apa? Pemira. Elah, nggak tahu. Nggak tahu Pemira, Mbak? Enggak. Ya udah deh Mbak, makasih ya. Mbak, pemilihan mahasiswa raya. Ya, Pemira adalah pemilihan waktu mahasiswa raya, di mana Pemira ini adalah merupakan ajang sikap politik bagi mahasiswa hingga adanya keterwakilan dari setiap fakultas untuk bisa mewadai aspirasi mahasiswa. Gitu. Ya, jadi kalau menurut saya itu Pemira itu adalah pesta demokrasi ya yang ada di universitas, khususnya tingkat Brawijaya. Universitas Brawijaya itu Pemira itu diadakan setahun sekali. Jadi itu untuk menentukan pemimpin-pemimpin mahasiswa yang akan duduk di bangku eksekutif mahasiswa dan juga Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat universitas DPUB. Kalau Pemira sendiri itu kan adalah salah satu bentuk dari demokrasi mahasiswa, karena yang pertama kita di sini adalah negara mahasiswa, itu yang harus kita pahami bersama. Jadi dalam sebuah negara itu adalah ada satu proses yang harus kita lalui ketika ada pergantian yang namanya itu pemimpin. Ini sebagai media mahasiswa untuk berdemokrasi. Ini media bagi mahasiswa untuk memilih siapa yang menurut mahasiswa Brawijaya itu layak untuk menjadi wakil mereka di dalam menyuarakan suara-suara kepentingan aspirasi mahasiswa, yang termasuk sebagai wakil mereka untuk menjadi pemimpin ya di bidang lembaga kemahasiswaan. Masalah DPT ini yang ada di Brawijaya, yang di kampus Malang itu sekitar 48.000, dan untuk yang di kampus 4 karena kebetulan masih mengikuti Pemira di sini seperti Kediri, itu jumlah sekitar totalnya kurang lebih 50.000. Mungkin apatis. Pertama, biaya pendidikan itu sangat mahal, Mas. Iya.
Jadi itu juga faktor eksternal yang mengapa mahasiswa juga, wah biaya mahal, maka buat apa ketika misalkan saya aktif organisasi. Sedang ada faktor internalnya juga, mahasiswa itu sudah polanya sudah bergeser. Ketika dulu bahwa ketika ingin menjadi aktivis itu nawaitunya atau niatnya atau spiritnya adalah sebagai bagian misalkan nanti untuk pengalaman dan pembelajaran ketika menjadi pemimpin. Tetapi ketika sekarang itu hanya bentuk bagian jembatan, karena banyak yang orang-orang oportunis itu ketika sudah menjadi pemimpin lembaga kemahasiswaan, ternyata tiba-tiba menjadi orang-orang yang tidak bisa diharapkan, bahkan menjadi biang dari masalah. Nah, faktor eksternal, faktor internal tadi menjadikan faktor bahwa kampus khususnya mahasiswa politis juga. Itu jadi itu. Sekarang itu memang tidak diuntungkan dengan proses politik sesungguhnya yang terjadi di luar, yang menurut saya itu adalah proses politik yang seolah-olah tidak secara serius, sehingga kemudian berimbas ke lesunya mahasiswa menikmati proses itu, sehingga kemudian berimbas juga pada bagaimana gerakan mahasiswa yang ada di kampus. Itu salah satu faktor. Kemudian faktor yang lain menurut saya, organisasi mahasiswa baik ekstra maupun intra harus rendah diri, harus berusaha mengoreksi diri bahwa mungkin mahasiswa merasa tidak pernah menikmati perbedaan antara kalau ada wakilnya di Senat dengan tidak ada wakilnya. Ini tidak ada perbedaan. Apatis itu adalah reaksi atas sebuah aksi. Apa aksinya? Aksinya bisa jadi mahasiswa menganggap bahwa organisasi atau kepemimpinan organisasi mahasiswa bisa jadi dianggap oleh mahasiswa itu tidak cukup mampu mewakili suara aspirasi mereka. Kenapa? Mungkin bisa jadi mahasiswa menganggap bahwa pada mahasiswa masih menilai tindakan-tindakan yang dilakukan itu belum mencerminkan apa yang diinginkan, atau bisa jadi tidak mencoba untuk masuk ke dunia kemahasiswaan secara umum, mengetahui aspirasinya, yang mengetahui aspirasi dari para mahasiswa itu. Boleh jadi pada setiap individu, misalkan pimpinan organisasi itu masih belum cukup, perlu ya, menurut saya perlu untuk lebih mengedepankan kepentingan mahasiswa secara umum dibandingkan kepentingan kelompoknya saja. Yang terjadi sekarang kan pada saat dia dipilih oleh mahasiswa, sebenarnya kan dipilih oleh kelompoknya, dan dia harus lebih aktif untuk mendapatkan, untuk menjaring aspirasi begitu, ya, sehingga dia bisa berdiri di atas semua golongan, di atas kepentingannya kelompoknya semata. Gitu. Bisa jadi juga mahasiswa menganggap apatis itu karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa itu cenderung eksklusif, bisa jadi begitu, yaitu hanya menyentuh pada para anggota organisasinya saja. Gitu. Sehingga muncul sikap apatis. Jadi artinya proses perubahan ini ada dua. Pertama secara instan, artinya secara serta-merta kita bisa berubah sebenarnya. Yang kedua secara kultural. Nah ini yang berat ini di kulturalnya. Artinya kalau instan ini bisa aja setahun ini bisa terjalankan.
tapi belum tentu tahun depan atau 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi bisa dijalankan. Dan saya rasa yang lebih penting kultural. Kalau secara instan mungkin saya bisa memberikan sedikit pandangan. Kalau secara instan kita bisa memberikan teman-teman di TPS, kita bisa membuat sesuatu yang hal menarik. Misalnya ada, kalau teman-teman sekarang kan ada pertunjukan pensi atau pertunjukan seni atau pertunjukan musik, itu pasti ramai. Nah, bisa aja kita bikin kayak gitu. Jadi kita bikin TPS terpusat gitu, 1-2 fakultas ada TPS-nya, terus kita bikin pensi bareng, pasti semua datang. Nah, pas datang sudah kita kasih suruh mereka nyoblos semua. Sebelum masuk nonton, sebelum masuk ke pensi, nyoblos dulu. Kalau sudah nyoblos baru bisa dapat tiket. Nah, itu menurut saya itu hal yang instan sekali. Artinya itu pasti akan bisa menggenjot. Artinya hari ini pemimpin tidak boleh berjalan sendiri. Pemimpin harus mencerminkan pemimpin yang akur. Artinya dari pucuk pimpinan sampai ke akar-akar pimpinannya harus akur. Artinya mau kemana pun jalannya bareng. Misalnya presiden dan menteri-menterinya bareng semua. Bukan hanya presiden dengan 1 orang menteri. Ketika proper ini presiden sama menteri ini, karena kementerian itu propernya. Bukan hanya seperti itu, tapi harusnya semuanya. Jadi nanti mindset atau stigma yang ada di masyarakat, walah pemimpin saya ini ternyata akur, ternyata damai. Kan para pemilih-pemilih ini melihat, walah ternyata tidak sia-sia apa yang saya coba sebelum. Oke, cara yang bisa digunakan untuk mendorong atau menstimulasi tingkat partisipasi masyarakat, ya bisa misalkan kalau selama ini yang masih online, maka ONEK itu bisa sifat profesional. Meskipun ya memang kadang-kadang seperti jatuhnya partai politik, the winner takes all. Jadi yang pemenang itu ngambil semua. Jadi tidak usah misalkan orang-orang yang bukan dari kader ONEK tersebut ikut cawe-cawe atau ikut campur tangan. Nah, ketika the winner takes all dan tidak memberikan kesempatan atau ruang bagi orang lain, maka itu menjadikan presiden buruk bagi orang lain untuk berkiprah. Padahal niatnya kan saya bukan untuk masuk ONEK-nya, tapi bagaimana saya berkiprah di EM-nya atau DPM-nya tanpa harus saya masuk ke ONEK tersebut. Jadi itu gitu kan. Nah, bolehlah dia dipilih oleh kelompoknya, tapi pada saat dia telah menjadi pimpinan mahasiswa, apakah itu di eksekutif ataupun di Dewan Perwakilan Mahasiswa, harus sudah lepas itu kepentingan kelompok, tapi langsung pada kepentingan mahasiswa secara keseluruhan. Solusi dari saya mengenai reformasi budaya politik yang ada di kampus Universitas Brawijaya, yang pertama adalah perubahan pola pikir mahasiswa. Mahasiswa harus punya pola pikir yang kritis. Mahasiswa harus punya pemikiran yang memberikan solusi terhadap masalah-masalah mahasiswa yang ada di kampus. Nah, jika itu sudah terjadi, otomatis kampus kita akan penuh dengan jiwa-jiwa aktivis. Kampus kita akan penuh dengan solusi-solusi yang tentunya baik untuk kepentingan mahasiswa di kampus Universitas Brawijaya. Jadi, solusi yang saya tawarkan di sini adalah agar para calon pemira itu berkampanye secara kreatif gitu. Nggak hanya menampilkan poster-poster yang kurang mencerdaskan, karena mahasiswa di sini tuh nggak ngerti itu calon mau ngapain, mau nggak kenal juga, mau menawarkan apa kepada mahasiswa kan nggak tahu. Bisa dilakukan itu dengan cara membuat video-video yang bagus gitu, yang menarik minat mahasiswa. Terus bisa juga dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti diskusi, terus bakti sosial gitu. Itu solusi saya. Menurut saya solusi yang saya tawarkan semua buat pemira ini demokrasi yang mau diadakan sama saya, menurut saya buat calon-calonnya kalau bisa biar menarik partisipasi mahasiswa yang lain dengan cara datanglah ke beberapa fakultas untuk membicarakan visi dan misi apa mereka untuk kedepannya buat Brawijaya sendiri. Ya, untuk meningkatkan partisipasi politik kampus mahasiswa Universitas Brawijaya, tentunya dalam hal ini pemira, itu perlu dimunculkan sosok-sosok inspiratif dan representatif yang memiliki prestasi, tidak hanya mengumbar janji. Nah, disitulah peran di mana sosok seorang calon presiden EM atau DPR
itu untuk meningkatkan partisipasi politik mahasiswa. Karena dari hal tersebut bisa juga memicu bahwa sosok ini pantas untuk menduduki jabatan yang akan diperebutkan. Nah, jika kita kembali ke mahasiswa, mahasiswa juga tidak boleh berpikir seadanya, tapi harus lebih kritis dan berusaha untuk menggali apa saja kepentingan yang ada di dalam kampus, terutama untuk diperjuangkan ke dalam sistem pemerintahan yang ada di kampus ini.